Seingatku, pintunya udah aku kunci. Pas lagi posisi dogi, tiba-tiba pintu kamar dibuka sama ibunya dong. Hai everyone, welcome back to my channel. Asik, hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Di segmen kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah nanya sama teman-teman di Instagram, coba ceritain ke gue pengalaman paling memalukan yang gak pernah lo bisa lupain. Pinisirin. Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Yuhu Kacel, kamu mesti bacain ceritaku kak. Jadi waktu itu aku tuh mau dikenalin sama keluarga pacarku. Udah seneng dong ya kan. Berangkat dari Jogja ke Jakarta sama abangku dan pacarku tentunya. Sampai rumah Camer aku langsung disambut hangat. Alhamdulillah kan. Keesokan harinya kami kesana lagi. Kebetulan abangku dan pacarku masih di depan pintu. Aku masuk sendiri ke rumah, disuruh anggap kayak rumah sendiri. Seneng banget tuh. Sampai di rumah itu ada bibi yang ramah banget. Beliau mencium kedua pipiku, elus-elus rambut, pelukin aku. Tapi kok rada aneh ya, rambutnya berantakan, badannya tuh kotor, giginya maaf kayak nggak ada. Dan jujur rada bau, bajunya juga compang-camping. Tapi aku nggak curiga sampai pas pacarku lihat aku diciumin, dia langsung marah dan ngusir bibi itu. Taunya dia itu orang gila yang suka masuk rumah orang. Nangis aku tuh ketakutan, setengah mati tapi ngakak juga. Gue tahu, pasti kan lu kan dengan seneng bahagia gitu kan, bisa diterima sama keluarganya. Taunya ada ODGJ nyasar, sumpah itu takut banget loh. Lanjut. Raci, tolong. Raci, ini kenapa sih? Baik banget manggil gue Raci. Tolong tutupin nama gue ya. FYI gue punya sleepwalking waktu kecil, tapi udah dari SMP nggak pernah lagi. Ceritanya waktu tinggal di Sydney, gue lagi nginep di rumah Boy V. Cuma mimi 2 gelas wine terus tidur. Bangun-bangun gue tidur di kamar mamanya Boy V gue, kak. Ternyata sleepwalking gue kambuh lagi anjir. Parahnya nyokap Boy V gue tuh baru punya pacar kan. Dia juga lagi nginep di situ. Dan malam itu gue sleepwalk ke kamar mereka terus bobo di antara mereka berdua. Malu banget gak sih woy? Untung pacar nyokap Boy V gue santuy, dia milih pulang gak jadi nginep gara-gara gue. Kebayang sih malunya kayak apa kan? Itu kayak darah keluarga besar bisa tahu Anda punya sleepwalking. Aduh, tapi sebenarnya sleepwalking tuh penyakit yang bahaya gak sih? Nggak tahu deh. Coba dong ada yang tahu, komen ya di bawah. Oke, Kacel, ini pengalaman gue. Jadi gue tuh udah mencium aroma dilamar. Gue lihat pacar gue udah book hotel. Lihat transaksi doi beli cincin, bahkan beli sex games buat kita praktek. Pokoknya kebaca, tau lah ya. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Mata gue ditutup terus diajak ke sebuah tempat. Gue masih pura-pura nggak tahu kan. Mau ikutin aja permainan dia biar nggak kecewa. Sampailah gue ke hotel itu. Bener kan gue dilamar. Terus gue jujurlah bilang sebenarnya gue udah tahu mau dilamar. Gue juga bilang gini, Mas, aku tuh juga udah nggak sabar mau main sex gamesnya, nggak sabar telanjang, nggak sabar mainin Mr. P kamu kayak biasa. Dan lo tahu Cel, pacar gue panik, mukanya pucat. Kenapa? Karena keluarga besarnya dan keluarga gue semua pada ngumpet di kamar mandi buat surprisein gue. Mereka pasti dengar omongan soal sex games itu.
Anjir, awkward banget gak sih tiba-tiba mereka sebenarnya denger tapi kayak pura-pura nggak tahu gitu kan. Cuman kalau nanti mereka punya grup keluarga yang nggak ada lo-nya, udah tahu dong mereka bakal ngomongin apa. Sex games. Lanjut. Seru nih ya. Kalau dari kemarin Cut Time tuh kayak bikin emosi, gue suka nih. Sekarang bikin happy. Lanjut. Aku punya cerita Mbak Rach. Pernah nih dibawa ke acara besar keluarga mantanku. 30 menit pertama berhasil nggak bikin malu. Terus ketemulah sama kakak sepupunya yang lagi hamil. Ku tegur, mau sok-sokan ramah ceritanya. Kak, udah mau lahiran ya? Wah, semoga sehat ya. Pasti dedek bayinya lucu deh. Sambil elus perutnya. Tiba-tiba mantanku langsung narik tanganku ke arah dapur. Aku tuh lupa kalau kakak sepupunya itu udah lahiran. Anaknya udah 4 bulan tapi emang perutnya masih buncit kayak orang hamil. Malu banget Bacel. Kok bisa ya lupa? Malu banget boy. Kayak langsung pengen hilang di permukaan bumi kan. Kayak kok bisa lupa, kok bisa setolol itu. Mau sok-sok baik tapi ntar lo dimusuhin. Ya semoga enggak ya. Enggak tahu maksudnya. Lanjut. Cerita baru banget lagi ini. Lagi di rumah cowokku kak. Posisi ibunya lagi keluar. Main dong kita ke kamarnya. Dan ya udah lanjut main kan. Seingatku pintunya udah aku kunci. Tapi ternyata kuncinya kurang rapet. Dan tahu gak Kak Ca, pas lagi posisi dogi, tiba-tiba pintu kamar dibuka sama ibunya dong. Sumpah itu panik sepaniknya. Langsung pulang gak pamit karena kelewat malu. Abis itu langsung putus karena gua gak mau ketemu ibunya lagi. Ali, apa yang kamu lakukan? Lo gak bisa bayangin itu malunya gimana. Kayak gue sumpah gak akan mau lagi ngebayangin muka ibunya tuh kayak anjir awkward banget. Ngomong-ngomong soal Cut Time nih ya, gue bakalan ada segmen baru di YouTube gue. Pokoknya bakal seru banget, mirip-mirip sama Cut Time. Gue bakal kayak storytelling kayak gini. Teman-teman jangan lupa follow Instagram gue buat sumbernya. Oke, lanjut. Temanku bilang senang ngeliat orang naik angkot baca Bismillah dulu. Kesannya soleha gitu. Biasanya yang baca Bismillah pas naik angkot kan mostly cewek ya. Terus sebelum naik angkot dia bilang, mau ngucap bismillah dulu biar kayak orang soleha, biar selamat di perjalanan. Bagus. Pas naik angkot yang lumayan penuh, kan aku naik duluan tuh. Giliran dia naik, bukan ngucap bismillah tapi malah assalamualaikum. Woi, alhasil semua penumpang angkot termasuk supir pada bilang waalaikumsalam. Thanksin banget. Aku yang bareng aja tuh pengen hilang rasanya, nggak tahu. Aduh mau naik angkot, assalamualaikum. Dijawab lagi sama supirnya waalaikumsalam. Aduh, sepanjang jalan muka dia merah, nahan malu. Karena di angkot orang-orang pada mesem-mesem ngeliatin temenku terus. Pernah nih dulu ke warnet deket rumah. Setelah bayar dan mau pulang, tiba-tiba abang warnetnya tiba-tiba abang warnetnya ulurin tangan kayak mau salaman. Terus sodorin lah tanganku buat salamin. Ternyata yang mau disalamin temennya yang baru datang di belakangku. Malu banget anjir. Malunya gak ketolong, malah ada teman-temannya lain. Itu cowok semua. Kirain mau ngajakin salaman, mau ijab kabul gitu kan. Ini agak jorok sih, dulu pas SMP gue pernah kebelet boker pas pelajaran berlangsung. Gue sampai keringet dingin nahan akhirnya cepirit banyak tuh kan. Gue takut bau dan tembus rok, akhirnya gue berani izin ke kamar mandi. Alhasil gue cebok dan buang tuh kolor gue ke belakang kamar mandi dan berujung gue nggak pakai kolor. Aturan ya di koperasi
pas di sekolah tuh harus ada yang jual celana dalam tahu. Tapi ketahuan dong, ntar siapa yang beli ya kan. Terus kebetulan hari Jumat kan Jumat bersih ya, dimana semua guru dan murid bersihin pekarangan sekolah. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, ini kolor siapa? Tainya udah kering. Gue berusaha cool dan pura-pura nggak tahu. Padahal muka gue udah merah, udah keringet dingin, berusaha nahan muka gue nggak merah. Sumpah itu pasti duduk abis ngegepin pacar selingkuh tuh kayak lemes, kayak abis minum kopi 5 liter. Pernah ngantar teman ke IGD, terus rada ngomel minta orang yang lagi nyapu karena bawa-bawa sapu dan serokan. Mana dia pakai kaos dan jeans wash jeans gitu, rambutnya mirip Sasuke, poninya nutupin mata sebelah. Orangnya nurut pula. Abis itu minta dia buat cariin dokter. Gak taunya dia naruh sapu dan ngambil jas dokternya itu. Itu dokternya dong Kak, sambil ngomong, maaf Mbak, saya dokternya, hehehe, maaf kalau saya nggak mirip dokter ya. Kasihan banget, pasti dia kayak rendah hati banget gitu kan, udah abis nyerok sampah, terus dipanggil mas tolong cariin dokternya. Aduh, tapi gue pernah tahu. Sumpah gue kaget banget. Jadi gue tuh mau ke dokter kan. Terus tiba-tiba datanglah dokternya. Belum pakai jas dokternya tuh kan ke dalam ruangan. Gue ngelihat itu dokternya kayak kungfu panda cuy. Kungfu panda lagi jualan bakmi. Tuh persis banget dokternya kayak begitu. Dan gue santai ngomong, dokternya mana? Udah datang belum? Oh, saya dokternya. Terus gue liat-liat lagi, perasaan tadi udah gue google gitu kan. Pas gue cek lagi nih setelah dari ruang dokter, oh iya bener sama tuh dokternya, tapi itu kayak 25 tahun yang lalu. Malu deh, sumpah. Pas lagi ngedate nonton bioskop sama doi, pas sampai bioskop ternyata hampir 15 menit filmnya udah mulai. Waktu itu nonton The Conjuring. Tahu kan gimana tuh tegangnya? Pas masuk teater 1 kan udah mulai gelap. Lampu bioskop mati semua dan kami duduk di seat A yang paling atas. Pas naik tangga yang remang-remang lampunya, aku kepleset dong. Guling-guling ke bawah. Sampai orang pada nonton neriakin aku. Dan makin terguling ke bawah. Sampai bawah bajuku kebuka-buka gara-gara posisi jongkrak. Dan aku pura-pura pingsan saat itu juga. Gercep pihak bioskop bantuin kasih minum makan secara gratis. Sakitnya tuh nggak seberapa, malunya sampai ubun-ubun apalagi sama doi. Gue gak ngebayangin itu tuh jatuh guling-guling ke bawah. Sakit, malu, aduh. Hai Kak, aku mau cerita. Dulu waktu masih kecil, aku suka sama cowok, umurnya sih udah dewasa dan dia punya kambing banyak. Karena terlalu bucin, aku sampai buat surat cinta gitu ke dia. Aku kasih tuh surat cinta, agrek ya. Terus dibaca di depan orang banyak. Dan di situ ternyata ada bapakku. Yang lagi duduk di sana. Ya ampun, ketahuan deh sama bapak, sampai di rumah dimarahin, dibilang kecil-kecil. Udah genit sama cowok. Dan sampai sekarang kalau ketemu sama cowok itu aku malu banget. Gue sih pindah rumah, sumpah. Kecil-kecil genit amat. Aku lagi nyamperin bundaku sama tanteku yang lagi ngegibah. Terus bundaku nanya ke tanteku, lo nyium bau sampah nggak sih? Terus bundaku jawab, gue nyium bau tai kucing sih. Terus bundaku nanya, lo berak di celana ya? Aku ngangguk aja, takut juga diomelin. Bundaku udah di situ ngomel-ngomel. By the way, bundaku setiap antar jemput aku selalu pakai sepeda listrik dan aku duduk di belakang. Tapi kali ini aku nggak boleh. Aku nggak boleh duduk, disuruh berdiri biar nya nggak nyebar. Ini ya. Aduh, capek-capek. Ngomong-ngomong ya soal pengalaman paling memalukan, gue juga pernah nih. Ya, ini pengalaman sendiri nih kan. Jadi gue pernah punya mantan pacar ya kan. Terus gue datanglah ke rumah mantan pacar gue ini sama kayak 2 atau 3 teman gue gitu kan. Pertama kalinya nih, tapi kita tuh lagi tuh posisinya udah mau party ya kan. Terus sudah mimi dulu kan di rumah. Pas udah nyampe, gue nggak bisa nahan ketawa gara-gara gue ngeliat ada foto perempuan pakai topi isinya buah-buah.
Lo tau gak sih? Itu foto jadul banget, tapi itu foto gede banget, kayak segede jendela ya. Terus buah-buah yang super norak gitu kan. Terus gue ngakak gak jelas gitu, gue bilang, sumpah itu siapa sih, norak banget. Gue pikir karena itu lukisan, oke? Taunya itu foto emaknya pacar gue. Sumpah gue malu banget tuh. Gue udah ngakak-ngakak dan dia tuh kayak biasa aja gitu, kayak nggak ikutan ngakak. seharusnya kan gue udah sadar ya ada sesuatu, tapi gue tetap ngakak gitu. Kayak malu banget, kayak gue udah gak mau lagi ketemu lagi, bodo amat, mendingan putus. Sebagai dosen, ingetin gue buat selalu hapus-hapusin tab browser yang lagi kebuka. Masalahnya, waktu pas lagi mau buka slide presentasi, gue malah ngebuka tab yang lagi gue buka itu WhatsApp di browser. Dan gue tuh lagi chattingan sama teman gue yang hobinya ngirimin stiker 18++++. Pas banget gue nyalain proyektornya, malah pas lagi buka WhatsApp dari bestie sinting gue, anjir. Alhasil murid-murid gue ngakak ngelihat stiker porno yang dikirimin sama temen gue. Pas waktu SMP, gue punya guru IPA yang kalau ke sekolah pakai wig. Ternyata katanya rambut dia tuh botak banget gitu kan. Ada satu hari kita lagi belajar penjas, temen gue lempar bola basket ke arah koridor yang ada tuh guru IPA. Dan mampus ngakak banget, kepalanya tuh guru kena lemparan bola dan wignya jatuh terbang. Gitu aja. Abis itu kita semua pura-pura nggak lihat dan nahan ngakak. Akhirnya teman-teman gue dimarahin abis-abisan gegara dikira sengaja lempar tuh guru dan dihukum suruh bersihin tempat wudhu masjid. Tapi akhirnya ya lo lega kan, akhirnya tahu gitu. Ya udah, aduh kasihan banget lagi gurunya. Aku pernah malu banget Kak, ketiduran pas waktu dengar khotbah di gereja. Baru kebangun pas keadaan gereja udah sepi. Kasihan banget. Aduh, tahu gak yang bangunin aku siapa? Pendetaku. Malunya aduh. Tapi jujur aku waktu itu gak tidur 3 hari 3 malam gara-gara nyusun skripsi. Zaman awal masuk kuliah, ada banget yang kuliahnya jadwal pagi-pagi jam 7. Ya ampun, aku suka telat bangun, akhirnya telat sampai kampus. Pas lagi lari-lari ngejar kelas, bruk, aku jatuh karena kaki aku nabrak dan kepentok rantai-rantai penghalang jalan gitu loh. Ih, bener tuh, itu emang suka terjadi tuh. Jadi jalannya biasa aku lewati, tiba-tiba ditutup pakai rantai-rantai gitu. Aku jatuh terpleset sampai meluncur ke depan. Udah gitu, kasihan. Udah gitu jalan di situ kan rame juga mahasiswa yang mau kuliah pagi dan ngeliat tontonan gratis. Tahu nggak Kak apa yang aku lakuin supaya nggak malu? Aku pura-pura pingsan dan pasang wajah lemah letih lesu sambil megang kepala. Aku udah hampir digotong loh Kak sama satpam dan orang lain yang ada di situ. Tapi aku bilang aku rapopo Mas. Makanya ya, gue tuh selalu curiga, tau gak sih? Gak 100% orang pingsan tuh beneran pingsan. Ada yang pura-pura gara-gara nutupin malu. Lagi enak-enak makan di kafe cantik, pacarku tiba-tiba digeplak kepalanya sama mbak-mbak random dari belakang. Udah gitu mbaknya sambil teriak, "Oh, jadi ini pacar gelapmu itu Mas, pulang!" Waduh. Dan pas mbaknya lihat muka pacarku, mbaknya auto malu sampai mukanya merah karena yang dia geplak itu bukan suaminya. Dikira selingkuh sama aku. Mbaknya langsung minta maaf dan bayarin makanan kita yang kita pesan. Gue yakin banget mbaknya udah panas membara, pasti udah pegang handphone. Temen-temennya di belakang udah pada mau ngevideoin, mau ngirim lambe turun. Taunya bukan suaminya. Aduh mbak, kasihan banget sih. Aduh capek. Gue jadi pengen cerita deh. Nih kan gue pernah ya pergi tuh kan sama cewek-cewek, kita mimi-mimi, terus pulang gue sendiri tuh. Gue pulang Mabora sampai rumah gitu kan, emak gue, ya ampun kakak kenapa? Bang Ben juga ada. Ini kayak kejadian kayak 2-3 tahun yang lalu. Terus udah gitu besok paginya gue tuh mesti kekawinan kan. Ya Allah, gue udah hangover segala macem. Gue kekawinan tuh ya. Terus gue bilang sama supir gue, "Mas maaf ya semalam kayaknya saya muntah ya di dalam mobil." Terus supir gue bilang, "Sebenarnya mbak, saya yang mau minta maaf."
kenapa Mas Sofyan? Iya, semalam kan Mbak muntah, minta tisu. Saya udah bilang, saya nggak ada. Adanya kanebo kering. Terus gua lap muntahan gue pakai kanebo kering. Mulut gue ngomongin kanebo kering. Oh, malu banget. Jadi Mas, tadi semalam saya ngelap muka saya pakai kanebo kering. Iya Mbak. Bekas tai burung nggak tuh? Aduh, sampai ketek gue basah anjir. Minum dulu. Kejadiannya sore pas aku masih kelas 3 atau 4 SD. Aku pernah dianggap hilang sama warga sekampung. Jadi ceritanya sore itu aku lagi main lompat tali di lapangan. FYI, lapangannya tuh dikelilingi oleh kebun dan banyak pohon pisangnya ya guys. Di tengah permainan aku dijemput bapak buat pergi ke rumah sakit. Mau nengokin paman yang lagi sakit. Oh, nggak bilang topan lu ya. Kami pergi ke rumah sakit sampai malam. Dan pas aku pergi, teman-temanku lagi pada jajan bakso yang lewat. Jadi nggak ngeh kalau aku pergi tanpa pamit. Lu main apaan sih? Makan bakso, terus nggak bilang topan. Akhirnya ternyata orang-orang di kampungku heboh nyariin aku sepanjang sungai, pohon-pohon bambu, sambil membunyikan peralatan dapur dan kentongan. Sebenarnya sebelumnya emang ada kasus anak hilang dan belum ditemukan. Jadi nggak heran kalau warga panik pas aku pergi bareng bapak ke RS dan lumayan lama. Dan pas balik ke rumah langsung diserbu dan diinterogasi sama warga kampung. Seakan aku artis dan beneran diculik wewe gombel. Oke guys, itu dia tadi Cutime cerita paling memalukan. Next time kita bakal Cutime apa lagi ya? Jangan lupa di subscribe dan diaktifin notifikasinya karena ada video baru setiap minggunya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media gue. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye bye.